selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya tetap berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu membimbing, menuntun hidup kita. Seperti Dia menolong bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Biar kiranya ada banyak hal yang Tuhan pakai untuk membawa kita, menuntun kita untuk tetap berada seperti yang Dia inginkan. Dia berkata dalam Ulangan pasal 8, bagaimana Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengingat perjalanan mereka, dan tujuannya cuma satu, untuk mendapati mereka menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, hati mereka rendah hati, dan mereka memiliki respon yang benar kepada Tuhan. Karena itu, saya terus mengingatkan kita bahwa satu hari tidak ada apapun selain kita dan Tuhan tidak melihat apapun kecuali pribadi kita. Karena itu biarlah kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Dia, menyenangkan Dia. Tentu bukan karena kita, tapi karena kita berada pada kebenaran Tuhan. Karena itu jangan lupa terus membaca hari ini dari saat teduh kita dari kitab Bilangan pasal 16 ayat 41 sampai di pasal 18. Dan kita membaca Markus pasal 16 ayat 1 sampai 20. Lalu kita baca juga kitab Mazmur pasal 55 ayat 2 sampai 24. Dan Hikmat Soleman hari ini kita baca dari Amsal pasal 11 ayat yang ke-7. Dan hari ini kita akan kembali belajar bagaimana kita mengenali hal-hal yang penting untuk kita kenalin. Jadi hari ini kita ingin belajar untuk menang dari proses yang kita alami dalam hidup kita. Kita perlu belajar kemarin mengenali prioritas atau apa yang harus kita kerjakan. Hari ini kita perlu mengenali komunitas kita. Alkitab berkata dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita lihat bahwa kebahagiaan kita sangat ditentukan dengan siapa kita berdiri, berjalan, dan duduk. Dan Daud berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena itu kita perlu memperhatikan, kita perlu mengenali komunitas yang seharusnya kita perhatikan. Jangan sembarangan, saudaraku, pergaulan yang buruk merusakkan kelakuan yang baik. Jadi penting sekali kita berkomunitas. Tuhan Yesus dalam hidupnya di dunia dia menetapkan 12 orang menjadi muridnya. Dan dia bergaul bersama-sama dengan mereka. Dan komunitas adalah sesuatu yang diserang di akhir zaman. Menjelang kedatangan Tuhan, kita harus saling menasehati, saling menegur, saling mengingatkan. Jangan justru meninggalkan komunitas lewat proses yang terjadi, lewat mungkin perbedaan, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Itu salah satu yang diserang adalah komunitas kita, hubungan kita satu dengan yang lain. Karena itu saya berdoa, saudara, apapun yang terjadi, kita pelihara komunitas kita. Di dalam kitab Matius dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Jadi ini penting sekali mengenali siapa orang-orang yang harusnya berdiri, berjalan, duduk bersama kita. Hindari pencemooh-pencemooh. Hindari orang-orang yang hanya mengeluh, mencari kesalahan, gosip, cerita-cerita yang tidak benar. Kita harus menang. Kita harus mengatasi proses hidup kita itu dengan apa? Dengan kita tidak berjalan sendirian, tapi kita butuh yang namanya komunitas. Ini penting sekali berkomunitas ini. Walaupun di akhir zaman dikatakan bahwa ada banyak orang meninggalkan komunitas menjelang kedatangan Tuhan ini. Kita jangan demikian. Jadi kita perlu melibatkan orang-orang terbaik. Kita perlu berada di dalam komunitas. Dan serigala-serigala yang ganas, Paulus berkata, ketika aku pergi nih akan muncul dari antara kamu. Dan mereka tidak menyayangkan kawanan. Jadi kita harus hati-hati dengan serangan-serangan yang berusaha merusak komunitas. Jadi sama-samalah kita menjadi orang yang menjadi penjaga komunitas, penjaga hubungan. Berikutnya adalah kita perlu mengenali kebutuhan terbesar kita. Jadi kita perlu mengenali kebutuhan, kita perlu mengenali komunitas kita. Sekarang kita perlu mengenali kebutuhan terbesar hidup kita. Kebutuhan terbesar hidup kita bukan pangkat, bukan jabatan, bukan uang. Tapi kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan sendiri. Karena itu kita membutuhkan
yang namanya hubungan dengan Tuhan. Saudara, Tuhan adalah segala-galanya. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena itu Yesus ketika hidup di dalam dunia, dalam Markus 1 ayat 35, dikatakan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia pergi ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Untuk berdoa. Jadi kalau saudara ingin menang di dalam proses-proses yang terjadi dalam hidup kita, kita perlu lakukan prinsip ini. Kita perlu mengenali kebutuhan terbesar. Kebutuhan terbesar kita adalah Tuhan sendiri. Karena itu bangunlah kebiasaan untuk kita ngobrol dengan Tuhan. Dialog dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar doa secara legalitas 1 jam, 2 jam. Ya, supaya dilihat orang. Jadi doanya bukan doa agamawi. Tapi hubungan di mana saudara ngomong, saudara dengar Tuhan bicara apa. Dan kalau saudara memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang pertama hidup saudara berubah. Cara pikir saudara berubah. Pola hidup saudara berubah. Jadi mengenali kebutuhan terbesar kita lewat doa ini adalah semacam penawar untuk kita tidak stres, tidak depresi. Jadi Tuhan memberikan sarana untuk pelepasan dari kecemasan, dari ketakutan, dari kekhawatiran. Bahkan jalan keluar untuk setiap hal yang kita hadapi. Karena itu kita belajar sesibuk apapun Tuhan Yesus, dia selalu tidak pernah membiarkan hubungannya dengan Bapa. Karena itu dia mengerti betul, dia kenali kebutuhan terbesar hidupnya adalah Bapanya. Sampai dia berkata dalam Yohanes 5 ayat 19, bahwa dia tidak melakukan apapun sebelum dia mendengar, sebelum dia melihat Bapa melakukannya. Jadi apa yang dia lakukan itu betul-betul berdasarkan hubungannya dengan Bapaknya. Karena itu kita perlu terus-menerus di tengah-tengah tekanan ini untuk kita ngobrol, bercakap-cakap, dialog dengan Tuhan. Kita bisa mencurahkan isi hati kita, pikiran kita. Di dalam pemuritan sebenarnya setelah saudara curhat, cerita kepada sahabat kita di dalam komunitas, saudara bisa cerita itu kepada Bapa Surgawi, apapun yang saudara rasakan. Karena itu hari ini coba praktekkan ini. Saudara mungkin sedang baper, sedang susah, sedang galau, atau sedang apapun keadaan saudara. Kalau sudah bisa cerita kepada orang, cerita kepada Bapa Surgawi. Bapak, aku sedang takut, aku sedang khawatir tentang anakku, tentang hidupku, tentang masa depanku, masa depan anak-anakku. Karena itu saya mau katakan bahwa ini adalah sesuatu yang perlu kita hidupi untuk kita bisa kuat melewati proses-proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sambil kita mengenali kebenaran lewat pembacaan Alkitab seperti yang sudah sampaikan di dalam saat teduh ini beberapa hari yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah-Mu pagi ini. Biar kami mulai mengerti pentingnya tertanam dalam komunitas, tertanam dalam gereja rumah. Untuk kami mengenali siapa orang-orang yang harusnya berjalan bersama dengan kami, duduk bersama kami, berdiri bersama kami. Yaitu komunitas yang sehat. Kami perlu menghindar dari komunitas pencemooh yang isinya cuma mengeluh, menyalahkan orang. Itu tidak akan membuat kami bertumbuh di dalam proses Tuhan, justru akan membuat kami jatuh. Kami perlu mengenali kebutuhan terbesar hidup kami adalah yaitu Engkau sendiri. Perlu kami menyediakan waktu dalam doa-doa kami, biar kami menangkap pesan daripada saat teduh pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.